Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Hastinatu Jihan dengan NIM 226121183. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Introducing to Translation and Interpreting yang diampu oleh Miss Ike. Di video ini saya akan menjelaskan tentang interpreting strategy. Nah, di dalam interpreting ini terdapat dua strategi, yaitu strategi before the agenda dan strategi while speaking. Jadi di strategi interpreting ini ada dua strategi, yaitu before the agenda dan while speaking strategi. Jadi saat berbicara. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strategi before the agenda. Jadi di strategi before the agenda ini ada 3 strategi yang biasanya dilakukan oleh interpreter. Yang pertama yaitu physical condition. Jadi interpreter ini harus menjaga kondisi fisik untuk untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi kondisi fisik ini sangat diperlukan oleh interpreter. Yang kedua ada professional interpreter should come at least 30 minutes before the agenda start. Jadi professional interpreter, penerjemah yang professional interpreter itu harus datang sebelum at least 30 menit sebelum acara dimulai. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan dan memeriksa semua peralatan yang dibutuhkan oleh interpreter. Nah, contohnya tuh kayak note taking tools atau yang bisa disebut catatan. Jadi yang ketiga itu translation briefing. Nah, di dalam translation briefing ini mencakup komunikasi antara penerjemah dengan pembicara atau dengan panitia acara. Nah, translation briefing ini dapat membantu penerjemah untuk mendapatkan informasi terkait agenda maupun tentang pembicara dan peserta, seperti itu. Terus agar juga membantu penerjemah dapat terbiasa dengan kosakata yang digunakan saat acara berlangsung. Lanjut ke strategi while speaking. Yang pertama itu ada body positioning. An interpreter should sit the side or slightly behind the target language speaker. Nah, jadi penerjemah ini harus duduk di belakang atau di samping lawan atau di bahasa target. Terus yang kedua ada speaking in first person. Jadi trained or personal interpreter should always interpret in first person. Nah, jadi si penerjemah ini harus selalu menggunakan kata ganti first person gitu ya, kata ganti orang pertama. Jadi kok bisa ngebahasain si bahasa target menggunakan kata aku kayak gitu. Dan ini berfungsi untuk menunjukkan pesan yang disampaikan akurat gitu dan mengurangi kebingungan. Yang ketiga itu ada never add, omit, or substitute the message. Interpreter should never add, omit, or substitute any part of the message even if it's redundant, irrelevant, or rude. Jadi interpreter ini tidak boleh menambahkan, mengurangi, menghapus sebuah bahasa, bahkan jika bahasa yang disampaikan ini berulang-ulang, kasar, dan tidak nyambung. Jika interpreter ini menambahkan, menghapus, atau mengganti, ini dapat mengakibatkan distorsi makna, mengganggu dalam proses penerjemahan seperti itu. Jadi maknanya tidak tersampaikan dengan baik. Terus yang selanjutnya, yang keempat ada side conversation. It means the conversation between the interpreter and one of the participant. Jadi interpreter ini tidak boleh ngobrol sendiri dengan speaker yang satu atau yang lain gitu. Jadi kenapa itu tidak diperbolehkan atau sebaiknya tidak boleh? Karena untuk mempertahankan peran masing-masing gitu, as a speaker atau as a interpreter. Terus yang kelima dari strategi while speaking itu
ada clarifying. Clarifying is allowed but should never happen every minute to reflect the interpreter's professionalism. Nah, clarifying ini diperbolehkan tapi tidak boleh yang sering-sering gitu, sebagai bentuk profesionalitas. Yang keenam ada managing the session. Participants involved in interpreting session must understand that pause are needed during the session. Nah, interpreter ini boleh memotong speaker jika kepanjangan. Caranya ya dengan langsung saja dipotong saat si speaker ini berbicara seperti itu. Nah, yang terakhir ini, yang ketujuh ada tone, register, and style. This would prevent confusion, ensure accurate and clear message, and instill confidence of both parties that what they are saying is truly being conveyed. Jadi, interpreter ini mengikuti gaya dari speaker berbicara. Terus, semisalnya speaker ini dengan nada yang bergelombang atau seperti apa, kayak agak melengking atau marah. Nah, si interpreter ini mengikuti bagaimana cara speaker berbicara. Baik, sekian penjelasan tentang interpreting strategy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.